Petani dan burung nuri. Di suatu desa, hiduplah petani yang sudah tua renta dalam keadaan miskin. Hari itu ia sangat lapar. Ia ingin pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Ketika keluar dari rumah, dilihatnya ada sebutir telur tergeletak di atas tanah. Dengan hati-hati dipungutnya telur tersebut dan dibawanya ke dalam rumah. Karena udara sangat dingin, telur tersebut dihangatkan dengan menggunakan selimut yang tebal. Pak Tani membuat telur itu menjadi hangat setiap hari, sampai telur itu menetas. Ternyata telur itu adalah telur burung nuri. Mungkin induk burung nuri menjatuhkannya ketika hendak pindah ke tempat yang lebih hangat. Pak Tani merawat burung nuri kecil itu dengan penuh kasih sayang. Hari-hari berlalu, burung nuri kecil tumbuh semakin besar. Pak Tani sadar, burung nuri itu tidak selamanya akan tinggal bersama dirinya. Dengan berlinang air mata, Pak Tani melepaskan burung nuri itu di tengah hutan. Suatu hari, Pak Tani terbaring sakit karena kedinginan. Dia tidak punya uang untuk membeli obat, kayu bakar, dan makanan. Tok 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 tok. Terdengar suara dari pintu rumah Pak Tani. Ternyata burung nuri itu kembali. Di paruhnya terdapat benih tanaman. Pak Tani heran, burung nuri itu masih mengingatnya. Pak Tani bertanya-tanya, benih apakah ini? Burung nuri keluar dari rumah Pak Tani, membuat lubang di halaman rumah Pak Tani, lalu menanam benih itu. Ketika hari menjelang senja, burung nuri itu pergi meninggalkan Pak Tani. Esok harinya keajaiban terjadi. Benih yang ditanam burung nuri tumbuh menjadi pohon lengkap dengan buahnya hanya dalam sehari. Pak Tani sangat terkejut melihatnya. Karena lapar, Pak Tani memakan buah dari pohon itu. Ajaib, tubuhnya menjadi kuat dan tidak merasa sakit lagi. Pak Tani menanamkan pohon itu. Pak Tani menamakan pohon itu pohon ajaib, karena buahnya dapat membuat Pak Tani menjadi sehat kembali dalam seketika. Pak Tani merawat pohon itu dengan baik. Pak Tani menjual buah itu dengan mendapatkan banyak uang. Dia bisa membeli sepasang kerbau dan bisa menggarap sepetak sawah dari hasil menjual buah pohon ajaib pemberian burung nuri. Sekarang Pak Tani tidak lagi kedinginan dan kelaparan. Meskipun demikian, Pak Tani tetap murah hati. Dia ingat bahwa apa yang diterimanya sekarang adalah buah dari ketulusan menolong sesama makhluk. Nah, anak-anak, itu cerita tentang Pak Tani dan burung nuri. Dari cerita yang tadi Bu Is bacakan, kita bisa mengambil hikmah di mana kita harus menolong sesama. Kalau kita selalu menolong sesama, pasti Allah akan membalasnya sesuai dengan perbuatan yang telah kita lakukan kepada orang lain. Seperti halnya Pak Tani yang telah menolong burung nuri, akhirnya Allah memberikan rezeki yang tidak terduga, yaitu benih yang ditanam oleh petani, dan dari benih itu bisa menghasilkan buah yang membuat kehidupan petani menjadi berubah.